Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film The Chaperone 2011. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Di awal film, seorang narapidana bertubuh kekar bernama Ray Bradstone sedang berbicara dengan seorang wanita di telepon, tapi tiba-tiba seorang narapidana lain dengan sombongnya malah begini. Setelah 5 tahun mendekam di penjara karena kasus perampokan besar yang telah dilakukannya, Ray akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan saat dia berada di penjara, Ray banyak menghabiskan waktu dengan membaca buku tentang dinosaurus. Karena ini adalah hari pembebasannya, Ray lalu bertanya kepada sipir mengenai semua yang dilakukan narapidana yang baru saja bebas. Setelah keluar dari penjara, tiba-tiba kawan lama Ray dalam melakukan tindakan kriminal yang bernama Philip Larue atau panggil saja Laru, langsung mengajak Ray untuk kembali merampok uang di sebuah bank. Ray kemudian mengiyakan ajakan tersebut dan meminta untuk menyetir mobil milik Laru. Akan tetapi Ray malah membawa kabur mobil tersebut. Saat ini Ray tinggal di sebuah apartemen dan merindukan istri dan anaknya, di mana ia berniat menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan kebiasaan buruk di masa lalu untuk menjadi suami dan ayah yang layak bagi istri dan putrinya. Keesokan harinya, Ray kemudian mengunjungi istrinya bernama Lynn dan putrinya bernama Sally Bradstone. Kedatangan Ray disambut dengan penolakan dari Lynn yang enggan menyambutnya. Ia menganggap Ray sebagai sosok yang tidak dapat diandalkan dan telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai suami dan seorang ayah. Saat itu Sally juga pulang dari sekolah dan kemudian melihat Ray di depan pintu rumah mereka. Raut wajahnya dengan jelas menunjukkan rasa kesal atas kehadiran Ray. Keesokan harinya, Ray datang ke sekolah Sally untuk meminta maaf dan berharap dapat memperbaiki hubungan mereka yang telah renggang. Namun demikian, Sally tetap kecewa dengan tindakan Ray di masa lalu dan merasa sulit untuk memaafkannya. Terlepas dari usaha sang ayah untuk berjanji akan menjadi lebih baik lagi, gadis itu merasa janjinya sulit dipercaya dan segera meninggalkan ayahnya. Tiba-tiba suara petasan bergema di sudut yang jauh, di mana terungkaplah bahwa telah terjadi perkelahian di antara beberapa siswa di koridor sekolah. Ray dengan cepat turun tangan memisahkan para siswa yang bertengkar dan menyerahkan mereka kepada kepala sekolah. Tak lama kemudian, guru kelas Sally yang bernama Miss Miller kemudian berjalan ke arahnya. Setelah mengidentifikasi dirinya sebagai ayah Sally, Miss Miller kemudian menyampaikan undangannya kepada Ray untuk menemani tur ke museum yang dijadwalkan pada minggu berikutnya. Dalam kapasitasnya sebagai pendamping dan penjaga keamanan, mengingat saat ini dia tidak mempunyai rutinitas, Ray kemudian mengambil kesempatan itu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya, dan segera menerima tawaran tersebut. Namun Sally tampak jengkel dengan hal ini dan dengan cepat menjauhkan diri darinya. Malam harinya, Laru tiba-tiba muncul secara tak terduga di apartemen Ray. Dia kemudian mengajukan sebuah kesepakatan yang menyatakan bahwa dia tidak akan melaporkan pencurian mobil yang telah dilakukan Ray, jika Ray setuju untuk ikut serta dalam pencurian bank yang direncanakan dalam beberapa hari ke depan. Usulan ini kemudian membuat Ray sangat marah, yang dengan keras menolak permintaan Laru, terutama karena fakta bahwa Laru sebelumnya telah mengkhianatinya, dan hal itu mengakibatkan dia dipenjara dalam waktu yang lama. Keesokan harinya, Ray kembali mencoba menjalin hubungan dengan Lynn dan Sally dengan mengunjungi mereka di kediamannya. Namun sambutan mereka tetap tidak berubah dan dia sekali lagi ditolak. Dia kemudian meminta Ray untuk segera pergi, menyatakan bahwa baik dia maupun putri mereka tidak ingin rujuk dengan Ray.
Namun, Ray tidak menyerah begitu saja. Dia mencoba meyakinkan Lynn tentang niatnya untuk memperbaiki keadaan keluarga mereka. Menyadari perlunya mengamankan keuangan demi kesejahteraan keluarganya, Ray kemudian mulai mencari pekerjaan. Namun catatan kriminalnya menghambat usahanya karena beberapa perusahaan langsung menolak lamarannya. Setelah mengetahui masa lalu Ray, meskipun telah menghabiskan waktu seharian untuk mencari pekerjaan, Ray tetap tidak berhasil, dan masalahnya pun bertambah ketika dia mengetahui apartemennya kebakaran. Ray yang sudah putus asa dan tidak punya pilihan lain, akhirnya setuju untuk bergabung dengan tim kriminal. Keesokan harinya, Laru memulai eksekusi perampokan bank bersama dengan Ray dan dua kaki tangannya. Ray diperintahkan untuk menunggu di dalam kendaraan pelarian, sementara yang lain melakukan perampokan. Saat menunggu, secara tak terduga, dia melihat Sally dan teman-teman sekelasnya dalam perjalanan menuju museum untuk tur edukasi. Pemandangan ini mengingatkan kenangannya dengan putrinya. Kenangan itu membuat Ray sangat menyadari betapa beratnya tindakannya saat ini. Jika saat ini dia tertangkap lagi, dia akan menghadapi hukuman yang panjang, yang akan membuatnya kehilangan banyak waktu yang berharga bersama putrinya. Akibatnya, Ray pun meninggalkan perannya dalam pencurian, membuang kunci mobil di semak-semak di dekatnya dan mulai menaiki bus yang membawa Sally dan teman-temannya lalu bergabung dengan mereka dalam kunjungan edukasi ke Museum Dinosaurus. Saat melihat Ray menaiki bus, Sally pun berusaha mencegahnya untuk tidak ikut. Namun Ray tidak menghiraukan permintaan Sally dan bersikeras untuk tetap berada di dalam bus. Pada saat yang sama, Laru dan kelompoknya pun berhasil mengamankan uang dan buru-buru kembali ke dalam kendaraan, namun mereka hanya menemukan kendaraan yang dikunci. Akibatnya, mereka terpaksa melarikan diri dengan berjalan kaki sambil menggenggam uang yang dicuri sebelum menarik perhatian polisi. Sayangnya, dalam pelarian rekan Laru bernama Theodore terpisah dari kelompok dan tanpa sengaja menjatuhkan kantong uang di antara kumpulan barang bawaan siswa sekolah. Menyaksikan hal ini, Laru dan komplotannya mengungkapkan kekecewaannya dan kekesalan mereka terhadap Theodore. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pelarian mereka dan menghindari polisi yang mendekat. Ketika Theodore melanjutkan pelariannya, tiba-tiba dia terlibat dalam kecelakaan mobil, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Sementara itu, Laru dan anggota gengnya yang tersisa berhasil mencuri sebuah mobil untuk mengejar bus sekolah yang tanpa sepengetahuan mereka berisikan hasil curian mereka yang salah tempat. Sayangnya, pengejaran mereka terhenti ketika mereka bertabrakan dengan truk di depan mereka. Di sisi lain, Theodore sadar di rumah sakit. Lantas dia pun segera diinterogasi oleh polisi yang mengumpulkan informasi tentang perampokan bank dan keberadaan uang yang dicuri yang diakini berada di bus sekolah yang diparkir di dekat bank. Setelah beberapa jam perjalanan, Ray dan para siswa akhirnya sampai di tempat tujuan yaitu Museum Dinosaurus. Setelah mengetahui bahwa pemandu wisata yang dijadwalkan tidak dapat hadir karena sakit, Ray pun mengambil alih untuk memandu kelompok tersebut. Dengan mengandalkan pengetahuannya yang luas tentang dinosaurus yang diperoleh dari berbagai buku yang dibacanya selama dia di penjara. Tak lama kemudian, Ray melihat Laru dan anak buahnya tiba di museum. Dia segera memerintahkan para siswa untuk kembali ke bus sekolah sementara dia berencana untuk menggiring Laru dan anak buahnya untuk pergi dan menghadapi mereka di kamar kecil. Dia mencoba untuk mengklarifikasi niatnya untuk memutuskan semua hubungan dengan kegiatan kriminal mereka. Namun, kelompok Laru memberitahunya bahwa uang yang dicuri saat ini ada di dalam bus sekolah dan meminta untuk mengambilnya. Setelah mengetahui hal ini, Ray pun segera menaiki bus sekolah dan mengantarkan para siswa ke lokasi studi wisata berikutnya. Setelah sampai di tempat tujuan, Ray memeriksa isi bagasi bus dan menemukan tas berisikan uang hasil curian. Rencananya, ia akan mengembalikan uang tersebut kepada Laru untuk memastikan keselamatan putrinya. Namun, pertukaran mereka terganggu oleh kedatangan polisi yang tiba-tiba. Hal ini mendorong Laru dan anak buahnya untuk segera melarikan diri. Setelah menghindari polisi, mereka pun bertemu dengan 3 anggota mafia Meksiko dan meminta bantuan mereka untuk melacak Ray. Ray,
dan para siswa tiba di sebuah hotel tempat mereka berencana untuk tinggal sementara. Ray pun mengambil tas berisikan uang curian dan membawanya ke kamarnya. Dia kemudian menghubungi Laru dan mengusulkannya untuk meninggalkan uang curiannya di luar hotel untuk diambil. Namun jelas Laru pun menolak rencana tersebut karena lokasi yang ramai dan risiko yang terkait. Laru kemudian mengusulkan agar uang tersebut diantarkan ke lokasi yang lebih terpencil dan aman. Memanfaatkan kesempatannya sebelum pertemuan dengan Laru, Ray pun memilih untuk menghabiskan waktu dengan Sally. Dia membawanya ke toko kaset untuk membeli kaset musik favoritnya dan mentraktirnya makan di restoran. Pada saat yang sama, para detektif mendatangi hotel tempat para siswa menginap dan menanyai Nona Miller tentang lokasi keberadaan Ray. Beberapa waktu kemudian, saat Ray bersiap untuk kembali ke hotel, dia pun melihat beberapa petugas polisi berpatroli di tempat itu. Menyadari bahwa ia kini menjadi tersangka utama, lantas ia pun mengungkapkan situasi yang sebenarnya kepada Sally dan memerintahkannya untuk mengambil tas tersebut dari kamarnya. Mereka pun segera menyarankan Sally untuk kembali ke hotel dan bergabung dengan para siswa lainnya. Dia ingin menjauhkan Sally dari bahaya karena Lalu dan anak buahnya masih menjadi buron. Sayangnya, ketika Sally hampir memasuki hotel, ia pun dicegat dan diculik oleh Laru dan kaki tangannya. Di sisi lain, Ray yang sudah sampai di lokasi yang Laru ceritakan, tiba-tiba dihadang oleh mafia Meksiko dan nyaris diserang oleh mereka. Untungnya dengan kemampuan bertarungnya, dia pun bisa mengalahkan mafia satu persatu dengan sangat mudah. Diam! Segera setelah itu, Ray mendapatkan telepon dari Laru yang menyatakan bahwa dia telah menculik Sally. Ray pun merasa sangat marah dan memperingatkan Laru untuk tidak menyakiti Sally. Laru kemudian menyuruh Ray mengambil uang curian itu dan membawanya ke tempat rahasia untuk ditukar. Ray pun segera tiba di lokasi yang diberitahukan dengan naik taksi. Sebelum turun dari taksi, dia sudah meminta sopir taksi untuk segera melarikan diri setelah Sally masuk ke dalam taksi. Setelah berhasil kabur, Sally pun akhirnya sampai di hotel dengan selamat. Namun Sally menyadari bahwa ayahnya dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk membantu ayahnya dengan meminta bantuan 3 teman prianya, yaitu Josh, Simon, dan Patron. Setelah Simon berhasil melacak ayah Sally menggunakan ponselnya, Patron mencoba mengalihkan perhatian polisi menggunakan petasan agar mereka bisa keluar dari hotel. Di sisi lain, Ray disandra oleh Laru dan anak buahnya karena telah menipu mereka dengan tas palsu berisikan boneka. Di sini Laru terus menyiksa Ray dengan harapan dia dapat memberitahu Laru lokasi di mana dia menyembunyikan uang curiannya. Namun Ray masih memilih untuk tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, Sally dan teman-temannya sampai di tempat. Ray ditahan dan langsung berpencar untuk mengalahkan Laru dan anak buahnya. Pada saat yang sama, Ray mencoba menghubungi seorang kenalan yang merupakan penyiar radio. Polisi akhirnya mengetahui keberadaannya saat ini melalui siaran itu. Saat itu, Laru yang tidak menyadari bahwa percakapan mereka sedang direkam secara terbuka, mengakui bahwa Ray sebenarnya tidak bersalah. Selama ini dia hanya ingin memanfaatkan Ray. Pada saat yang sama, polisi pun tiba di lokasi dan langsung menangkap Laru dan anak buahnya. Ray sendiri dianggap tidak bersalah karena sudah berada di dalam bus bersama mahasiswa saat perampokan itu terjadi. Tak lama kemudian, Line datang untuk memastikan Sally baik-baik saja. Pada saat itu, Ray berhasil membuktikan kepada istrinya bahwa dia adalah seseorang yang bisa diandalkan dan telah berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan mereka pun akhirnya bersatu kembali. Film pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.